Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung Barat. Berjumpa lagi dengan saya Kang Aham di acara TikTok atau Diskominfo TikTok Corner. Kebetulan saya sekarang lagi ada di satu tempat yang cukup istimewa karena berkaitan dengan sejarah dan juga ikon dari Kabupaten Bandung Barat. Ya, di mana lagi dilakukan di tempatnya Ibu Hajah Siti Romlah, tempat produksi sekaligus yang menjual wajit cililin. Ini merupakan panganan yang menjadi ciri khas juga di Bandung Barat, terutama di Cililin. Saya sudah ditemani dengan narasumber yang mungkin untuk lebih afdolnya kan, enggak memperkenalkan saja langsung ke wargi siapa namanya, sebagai apa di sini gitu kan. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Samsul Mari. Kebetulan saya di sini itu adalah generasi ketiga atau keempat dari pengembang wajit. Yang pertama di sini dan Campotret Hajah Siti Romlah. Hajah Siti Romlah. Nah ini sangat menarik ya Kang, karena panganan atau kuliner itu kan sekarang sudah sangat berkembang pesat ya Kang, kuliner goyang, kuliner kue, makanan berat segala macam. Tapi ya Bandung Barat ternyata beruntung punya kuliner yang atau produk panganan yang khas yang ada di Bandung Barat, terutama di Cililin seperti ya. Jadi wajit. Boleh cerita nggak Kang, kalau misalnya wajit itu mungkin untuk wargi sebagian udah tahu ya bahan baku wajit itu seperti apa, tapi mungkin bisa diceritakan sedikit aja kan tentang bahan-bahan yang dipakai untuk membuat wajit. Ya. Sebelumnya saya garis bawahi tadi ya, beruntung banget Cililin punya ini. Bukan karena saya generasi penerusnya, tapi memang harus dilestarikan gitu ya, secara minimal secara lokalisasi di Cililin. Bahan dasarnya sih bahan dasar utamanya itu sederhana sih, ada banyak di daerah sini. Yang paling utama itu dari itu beras ketan, terus gula aren sama kelapa yang sudah diparut. Itu bahan utamanya utama untuk membuat wajit. Kalau itu semua bahan bakunya ada di Cililin semua. Kalau dulu sejak dari awal pembuatan sampai sekitar tahun 50-an ada semuanya. Kalau sekarang agak susah tapi masih ada. Oh, yang susah yang mana nih Kang dari ketiga? Itu kebetulan gula arennya yang susah. Oh, gula aren. Terkait dari segi kualitas bahan gula arennya. Wargi Bandung Barat. Jadi untuk yang mungkin memiliki usaha di bidang produksi gula aren ya, nanti bisa saling kontak-kontak ke sini ya Kang ya, untuk menyuplai gula aren, tapi tentu dengan kualitas yang sudah ditentukan ya sesuai kebutuhan ya kan. Nah, berbicara sendiri tentang produksi untuk toko Hajah Siti Romlah ini dari tahun berapa Kang? Kalau tokonya mah secara resminya 1936, ada dalam artian punya toko langsung dijual. Direct sellingnya itu langsung dijual ke konsumen tahun 1936. Pertama kali menjual wajit. Dan itu cuma ada wajit aja, belum ada varian-varian seperti sekarang. Itu tahun 1936. Kalau untuk produksinya? Kalau produksinya mah dari zaman 1916 sudah bikin. 19 dan tepatnya di sini. Dulu belum ada jalan ke sini di daerah dekat alun-alun. Karena daerah situ aja sentral Cililin lah di situ. Jadi memang keterkaitan dengan sejarahnya cukup erat juga ya, bahwa Cililin dijadikan mungkin tempat pertama kali membuat wajit seperti itu. Terkait sekali. Iya kan? Terkait sekali. Nah, kalau bentuknya dari dulu sampai sekarang memang seperti itu juga? Iya, bentuknya sampai sekarang. Kan kemasan luarnya dulu nggak pakai plastik. Karena mungkin masih jarang ya plastik zaman dulu ya. Kalau kan bungkusannya juga unik dari kulit jagung yang dikeringkan, seperti itu ya? Iya. Mungkin nggak ada inovasi lain gitu? Ada. Oh ada. Masih ada. Tapi kalau di sini?
Ada juga inovasi. Ada juga. Cuman ya nanti terkait beberapa hal-hal yang bisa memungkinkan atau tidak, kalau spesial order ada bisa. Oh bisa di custom lah ya. Nah, bisa sesuai lah. Soalnya nanti menyesuaikan kan dengan selera dan nanti kan costnya juga berbeda. Kang, kalau berbicara tentang wajit ini kan rasanya manis ya, karena Iya. dari gula aren, ada ketannya juga, jadi teksturnya itu ya buat yang sudah pernah merasakan mungkin sangat khas lah. Ini lebih enak atau lebih tepatnya dijadikan kue atau disantap sama teh atau kopi atau gimana nih kan? Kalau misalkan dari wajib sendiri sih wajibnya yang manisnya gitu ya. Ya, Dari dulu juga udah ada tradisi sama teh pahit. sama teh. Sama teh pahit. Karena mungkin dulu zaman kolonial Belanda atau gimana? Dulu kan gini, kalau misalkan saya boleh flashback sebentar sedikit ya. Iya, iya, iya. Dulu kan dari semester 16 itu Ibu Juwita dan Ibu Uti itu nggak sengaja bikin wajib karena ketersediaan bahan baku yang tadi tiga itu Iya. banyak di Cililin, mau diapain lagi. Iya. Lalu mereka mencoba membuat dengan, kalau misalkan saya bisa pinjam istilah, trial and error ke mereka Iya. bikin, jadilah seperti itu makanannya. Dan ternyata banyak disukai dan nggak tahu pada saat itu ini mau dikasih nama wajib, nggak tahu. Mereka nggak tahu namanya, pokoknya ketan yang manis Ketan aja. manis, ya. Dulu kan ketan taunya ulen, Iya, kan. betul, Ini kok betul. ketannya manis, nggak tahu. Nah dari situ banyak yang suka, mereka bikinnya banyak yang suka. Terus mereka banyak order. Jadi si Ibu Juwita dan Ibu Uti itu bikinnya itu made by order, ada yang pesen baru bikin. Oh. Jadi belum dijual secara langsung gitu kan. Tapi unik ya, kalau misalnya ketan atau ketan kan seperti beras ya, biasanya mungkin taste-nya tuh asin gitu ya, akhirnya Iya. ada dibuat dengan gula jadi manis gitu ya. Mungkin itu yang jadi bikin unik, terus orang jadi Ya. oh ini aneh nih. Itu kan seringnya ulen gitu Iya, kan. iya, iya. Jadi ulen dari ketan itu dibikin makanannya kebanyakan yang asin, bukan yang manis. Nah, kalau dari rasa, dari apa namanya, dari rasa, tekstur dan segala macam, mungkin tuh Fargi yang belum pernah atau apa namanya penasaran dengan rasa wajit, silakanlah datang ataupun cari wajit di tempat oleh-oleh yang ada di wilayah Bandung Barat, itu banyak sekali ya Kang ya. Cuman mungkin saya juga penasaran nih kan, ini udah generasi ketiga, keempat ya, keempat Iya. diolah. Kang, selama dari periode ke periode itu ada apa ya, ada hal-hal yang mungkin pengalaman Akang nih selama produksi dan menjual yang Akang rasakan itu, "Duh, kami tuh belum bisa berkembang," atau "kami tuh sudah berkembang sangat besar," atau bagaimana nih perkembangannya? Kalau misalkan standar berkembangnya itu tinggi, kita belum berkembang. Belum. Masih jalan di tempat lah gitu ya. Iya. Untuk yang, kalau misalkan saya boleh mengkategorikan wajib itu yang khas Cililin itu, dari yang didapat di Cililin ya begini-begini aja. Ada perkembangan, ada cuma 0,0 sekian persen lah gitu. Oh. Tapi kalau wajib Cililin yang untuk dijual di luar Cililin berkembang besar. Oh, Yang membedakannya apa nanti? Kualitasnya yang membedakan. Dan cara mendapatkannya juga berbeda. Costnya juga berbeda gitu. kalau kita melihat, mungkin kita boleh membandingkan sedikit lah dengan kota lain ya, seperti Dodol di Garut, ya kan. Kemudian Bapia mungkin di Jogja, Iya. itu kan memang jadi salah satu apa ya, oleh-oleh yang harus dicari ketika kita datang ke Jogja misalnya, seperti deh Bapia, pasti orang tuh berjibun kan penuh di sana gitu. Nah, dengan industri wajib ini sendiri seperti apa nih kan? Sebenarnya kalau misalkan orang-orang yang sudah tahu cari oleh-oleh Cililin yang aslinya di Cililin, di sini juga banyak. Kalau misalkan disebut biji pun juga lebih sebetulnya. Iya. Ya. Cuman waktu tertentu, Waktu musim tertentu. liburan, musim hari raya, sampai kita nggak punya barang, tapi yang jadi konsumen itu mereka rela untuk ngantri dan besoknya lagi. Oh, memang ramai kan? Memang rame Gitu sebetulnya, ya. pembeli rame. Dan kalau misalkan menurut saya pembeli sekarang udah pada pintar. Jadi kalau misalkan harganya lebih mahal nggak apa-apa, tapi kualitasnya mereka puas gitu. Dan Oke. untuk mendapatkan itu, mereka kebanyakan dari konsumen, kalau misalkan dari 10 orang mungkin 5-6 orang yang tahu di mana dapatnya. Yang sisanya dapat yang di pusat oleh-oleh, dan itu belum Yang mudah didapat aja yang gitu ya. mudah. Tapi saya tidak pernah
gini aja, kalau misalkan ada yang misalkan wajib yang bagus, kalau misalkan ya tentunya ada yang nggak bagus bukan jelek gitu. Iya. Nggak mungkin kalau misalkan ada yang bagus nggak ada yang nggak bagus, semua jadi bagus semua. Iya. Nah tapi yang membedakannya apa nanti kan kualitas sama harganya berbeda. Mereka juga rela menebusnya gitu sampai waktunya nunggu berlama-lama gitu kan, sampai besoknya lagi yang penting saya mau ngasih yang asli dari Cililin. Yang uniknya begini, kalau misalkan saya boleh bercerita tentang unik-unik tentang wajit Cililin itu, pertama yang bikinnya itu turun-temurun. Yang bikinnya itu turun-temurun. Saya, nenek saya, almarhum bapak saya, terus ke saya. Yang kerjanya juga turun-temurun. Yang ngocek, yang bungkus itu dulu bapaknya, neneknya, bapaknya, sekarang anaknya, lagi cucunya. Yang belinya, yang belinya juga turun-temurun. Menurut saya itu unik, gitu kan. Jadi mereka tahu yang ini di mana gitu kan, beli yang ini. Nah, terus hal-hal yang seperti itu yang ternyata itu lebih dahsyat dari promosi sekarang. Hal-hal seperti itu, jadi kan mereka kalau misalkan boleh disebut fanatik lah jadinya. Iya, dan nggak merek ini aja, merek yang lain juga punya pelanggan-pelanggan segmentasi lah ya. Nah, seperti itu. Jadi cuman masalahnya sekarang sudah bias gitu wajib Cililin. Jadi kalau misalkan kita misalkan si A baru pertama kali mau makan wajib, dia dapat dipesan oleh-oleh, wajibnya nggak entah dari mana gitu kan. Nah, Iya, soalnya gini sekarang, kalau misalkan wajib dijual pusat oleh-oleh bukan di Cililin, di pusat oleh-oleh ini wajib bentuknya seperti ini, mau wajib dari biasanya Pokoknya di tempat dengan lah. bentuk seperti itu, rasa seperti itu wajib Wajib aja yang gitu. dari luar Cililin tetap disebutnya wajib Cililin. Si A itu yang belum pernah merasakan wajib terus makan wajib itu, ternyata wajib itu maaf kurang enak gitu ya. Semua yang di Cililin, oh gini wajib Cililin itu seperti ini, nggak enak. Tapi Jadi kalau di standarisasinya seperti itu. memang kalau konsumen kan Jadi seperti itu. generalisirnya Tapi yang begitu. kalau itu yang belum tahu, kalau yang udah tahu mah bukan yang itu yang asli. Mereka jangan tahu gitu kan. Tapi kalau misalkan pas kebetulan wajib yang dicicipinnya baik, Iya. enak gitu, semuanya ke bawah enak. Ya, masalahnya untuk untuk mengedukasi konsumen itu ya memang kalau misalkan ini ada wajib yang asli, bukan yang lain tidak asli. Iya. Seperti itu. Jadi memang nanti perbedaannya pada kos dan kualitasnya. Ya. Kak, untuk di wilayah Cililin ya, ada berapa sentra produksi ya Kang tahu? Kalau yang besarnya, kalau misalkan yang khusus dijual, dibikin di Cililin dan dijual di Cililin sendiri, itu cuman ada 2 ya, Ada yang 2. yang 2. Yang lain banyak, cuman yang lain khusus dijual di luar Cililin. Oh, gitu. Ada juga yang dia bikin di Cililin untuk dijual di Cililin dan dilempar keluar. Jadi ada 3 lah gitu, ada 3 yang dibikin di Cililin untuk dijual khusus di Cililin, nggak bisa didapat di mana-mana. Yang kedua dibikin di Cililin untuk dijual nggak di Cililin, di luar Cililin. Yang ketiganya yang dibuat di Cililin untuk dijual di Cililin dan di luar juga. Nah itu nanti kualitasnya yang membedakan sama harganya. Ya pastilah ya, Iya. karena dari segi mungkin ramuannya atau racikan-racikannya mungkin itu ada yang berbeda ya. Kalau saya bilang resep rahasia. Resep rahasianya ya. Kalau untuk produk-produk yang dihasilkan selama turun, ini saya lihat juga nih di tempat ini banyak ada foto, ada piagam, ada penghargaan. Ini dari mana nih Kak? Apresiasinya? Yang kebetulan yang ini Pak Karti ya. Iya. Pak Karti itu kalau nggak salah tahun 80-an Saya baru lahir itu 83. saya baru lahir. Berarti gini, dulu emang Ibu Siti Romlah itu anaknya Ibu Juta dan Ibu Uti ya. Ibu Siti Romlah itu sebagai pelopor pembuat wajib Cililin dan sekaligus memasarkan wajib di daerah Cililin itu. Dan Ibu Siti Romlah itu membina pengrajin wajib yang asalnya ada 1-2 di Cililin, sekarang sudah banyak. Kalau misalkan dilihat dari sejarahnya ya, peran Ibu Siti Romlah itu sangat besar menyebarkan wajib minimal di daerah Cililin ini udah sampai ke Pemberdayaan masyarakat mungkin ya. Nah, jadi Ibu Siti Romlah itu punya program membina, nggak banyak, cuman 10-14 orang per 3 tahun bikin wajib. Tapi uniknya Ibu Siti Romlah tidak pernah mengasihkan resep rahasianya dia. Kamu bikin wajib, bahan dasarnya ini, silakan bikin dengan kreasi inovasi sendiri. Yeah. Nah, jadi kan banyak gitu kan, berbagai merek gitu kan, walaupun wajibnya sama tapi ciri khasnya berbeda-beda. Kalau kita jeli membedakannya, kalau misalkan cuman
standarnya manis ya semuanya juga manis. Nah itu Kang, saya kan masalahnya orang awam yang mungkin agak kurang jeli ya untuk membedakan ini ya, rasa ya. Tapi ya nggak masalah. Jadi memang peran Ibu Haja Siti Romlah ini dalam pemberdayaan masyarakat terutama di Cililin ya, untuk tadi membentuk kelompok-kelompok atau Iya, itu 3 periode kalau nggak salah, kalau misalkan 10, 30 orang tuh dalam jangka 9-10 tahun itu 30 orang sudah dibina, benar-benar dibina. Sudah di transfer ilmunya ya. Ya walaupun tidak 100%. Ya, karena tetap ada resep rahasia ya. Rahasianya tidak dikasih. Oke. Untuk akar sendiri ini kan, kalau saya lihat mungkin kita masih seumuran, terus di era saat ini kita itu berjualan panganan tradisional lah ya sebenarnya, panganan khas Cililin. Kesannya seperti apa Kang? Oh, saya kan justru bangga sekali sekarang. Bangga, Walaupun awalnya saya boleh bilang nggak keren, jadul gitu. Diksi gitu. Diksi lah gitu ya. Nah. Ternyata kalau sudah masuk itu ternyata banyak gitu ya, banyak yang hal-hal yang menariknya. Justru timbullah kebanggaan dari situ. Ternyata banyak dicari juga gitu kan, orang-orang yang suka manis, misalkan daerah-daerah Timur Tengah suka manis, mereka sampai kali saya pernah melihat orang Timur Tengah sampai dijilatin si cangkangnya itu. Ini saya baru tahu gitu ya, kalau misalkan orang Eropa lebih ke cangkangnya ini bagusnya alami ini, bagusnya tidak dibelinya cuma plastiknya aja, tapi dalamnya bagus gitu kan, seperti itu. Jadi timbul kebanggaan dari situ gitu kan. Ternyata hal-hal yang menurut sebagian orang kan nggak keren, tidak kekinian. Berarti itu segmen pasarnya sebenarnya udah sangat luas ya, bahkan bisa sampai ke orang-orang Timur Tengah yang Luas mungkin sekali. ya, udah pernah nembus belum Kang dijual produknya keluar? Kalau misalkan gini aja, saya batasi dengan pertanyaan aja ya, khusus wajib ini aja ya. Wajib Siti Romlah itu bisa didapat di mana? Cuma di sini, di original store di sini. Gitu. Tapi kalau misalkan pertanyaannya wajib Haji Siti Romlah sudah kemana? Sudah kemana-mana. Sudah Tapi kemana-mana. bukan dijual. Ada misalkan yang dijual juga misalkan Beli di sini dibawa jadi oleh-oleh atau enggak gitu. yang beli di sini, kalau misalkan dia semi reseller dia jual lagi di sana. Iya, Ada juga ada seperti ya, itu, tapi reseller. nggak resmi dari kita. Mereka dia jual lagi mah enggak gitu kan. Boleh-boleh aja ya itu Boleh asal aja. dapatnya di sini ya. Karena dia bawa di sini, kalau misalkan tanya udah kemana-mana udah, ke Eropa sudah, kalau misalkan ini ke Afrika juga sudah kemana-mana gitu kan. Dan saya selalu minta rekomen kalau misalkan yang bawa itu dari orang sana gimana. Oke lah, orang Eropa super sweet katanya, terlalu manis, bukan gium ya. Nanti saya kalau misalkan Ada ya, testimoni gitu iya, ya. kalau orang Eropa kebanyakan bilangnya super sweet. Kalau orang Timur Tengah bagus, orang Jadi Asia Timur, beda selera mungkin. beda lidah mungkin ya. Orang Asia Timur, Korea, Jepang, mereka menyukai gitu kan. Untuk apa namanya, kalau boleh tahu nih ya, penjualan dari panganan yang unik ini, yang khas ada di Bandung Barat ini, secara hitungan matematika aja, secara sederhana ini menguntungkan. Kalau misalkan lihat dari segi itu menguntungkan sekali, sekali. Kalau misalkan kita lihat, makanya orang banyak tergiur dan akhirnya melupakan kualitas. Itu masalahnya. Jadi karena itu dari downgrade segi, ya. dari segi ekonomi tinggi sekali menurut saya, yang sudah berkecimpung hampir 10 tahun lebih di sini. Itu secara nilai ekonomis tinggi sekali gitu kan, tinggi sekali. Jadi sayangnya gitu kan, orang-orang yang mau masuk ke sini, ke dunia wajib ini, sedikit melupakan tentang kualitas, yang penting kuantitasnya terus, tapi kan tetap justru itu jadi bumerang buat mereka. Itu seperti itu. Para Itu wargi itu. masalahnya. Jadi tetap ya, dalam membuat suatu produk itu ya jangan tergiur oleh mungkin keuntungan yang tidak seberapa sehingga kita melupakan atau apa namanya tidak memperhatikan kualitasnya. Ya. Karena ya kualitas itu memang akan membedakan dari produk-produk lain, terutama apabila ada produk-produk sejenis seperti itu ya Bang. Ciri khasnya gitu kan, Ciri jangan khasnya, hilang. jangan hilang. Kalau untuk produk-produk yang selain wajit akan buat juga. Iya. Dari ini kebetulan cuma angleng sama dodol. Angleng sama dodol. Angleng itu sebenarnya turunan dari wajit, ketannya cuma dihaluskan aja. Jadi angleng itu wajit yang ketannya itu dihaluskan. Sebenarnya wajit-wajit juga sih. Kalau wajit yang dibungkus ini kan disebut wajit, tapi saya pernah disuguhin kan
wajit ngora. Nah itu mah Wajit sekarang ngora pakai santan ya. itu sebetulnya udah dari zaman dulu. Heeh. Wajib ngora itu jadi wajib yang mau matang atau kalau perhitungan saya setengah jam sebelum matang diangkat Oh, itu gitu. disebut wajib ngora. Jadi kayak bubur gitu ya makannya. Ya, Iya, seperti iya. itulah. Itu banyak toppingnya, nggak santan aja. Saya suka pakai keju, parmesan. Oh bisa bisa ada enak. combine pakai Nah, keju. terus pakai kacang mete yang sudah dihaluskan. Oh, itu juara sebetulnya- sih sebenarnya. Kalau itu saya senang sebetulnya, yang pakai santan. itu sebetulnya next produk buat saya bocorkan di sini spesial. Oke, mantap. Tuh para wargi, nanti next produknya ada apa tadi? Wajit ngora ya? Ya, sebetulnya wajib ngora dengan berbagai topping. Dengan Toppingnya berbagai kekinian lah, boleh lah. Oke, bisa. Tapi nanti bukanya di sini juga tetap ya. Mungkin di sini, mungkin di tempat lain, Tempat tapi lain. mungkin diperkenalkan di sini lagi di sini. Kang, udah keliling ke acara pameran-pameran nggak untuk memperkenalkan wajib ini ke luar? Kalau misalkan pameran-pamerannya nggak sering sih tapi pernah. Nah kebetulan Paling jauh mana kan? ya sekitar daerah masih kayak di Jawa, masih Jawa, Masih Jawa, ya? Soalnya kalau misalkan pameran-pameran itu saya barangnya cuma sedikit. Karena kan tadi oh ya sekarang ada banyak kreasi wajib yang berbagai rasa gitu. Berbagai rasa itu bagus pakai rasa durian, rasa pandan dan sebagainya. Tapi itu pakai esen. Jadi rasanya pakai esen. Iya. Nah, Nggak sebetulnya saya itu dari dulu udah ada wajib rasa durian sudah ada, rasa Iya. nangka sudah ada. Iya. Cuman saya mereknya merek asli, pakainya nangka asli, durian asli. Ada sebetulnya, cuman nggak ada tiap hari. Jadi setahun cuma berapa bulan adanya, dan itu peminatnya banyak. lumayan ya. Lumayan. Ya, karena mungkin inovasi juga. Ya. Terus beda lah ya. Gitu. Iya. Biasa pakai wajib. Beda. Rasanya seperti itu. Ini ada rasa nangkanya, ada Iya. wangi-wangi duriannya. Dan itu nangkanya nangka asli, daging nangkanya. Duriannya juga durian aslinya. Digiling, diproses gitu. Ya diproses seperti itu. Jadi Campur, jadi- jadi rasanya juga menurut saya sih bagus. Bagus ya? Yang baru yang saya Ada nggak? Ada Sekarang sampelnya? nggak ada. Oh nggak ada. Jadi kapitas ya, jadi yang durian itu durian itu apa namanya? Jadi wanginya lebih khas lagi. Ya, ya, ya. Kayak gitu. Luar biasa ya, wargi Bandung Barat ya. Jadi produk wajib yang kita kenal ini ada di Cililin. Yang menurut saya sih seharusnya bisa mendapatkan tempat yang pantas ya, lebih pantas, mungkin menjadi sebuah ikon juga di Bandung Barat. Bisa jadi nanti bekerja sama dengan para pelaku usaha dalam bidang pariwisata mungkin kan ya. Ya. Kalau bayangan saya ini maklumkan ya para wargi. Jadi nanti tuh di setiap hotel yang ada di Bandung Barat atau di Lembang seperti itu ya, kan banyak hotel ya. Jadi welcome drinknya mah mangga boleh jus atau lahang misalnya. Tapi welcome snacknya, welcome foodnya bisa wajib Cililin. Sekalian aja welcome drinknya sama teh pahit aja kan sama cocok. teh. Oh iya benar sama teh ya. Iya. Welcome drink sama welcome foodnya atau welcome Dulu kan snacknya. ada ini nih, dulu kan waktu zaman kolonial itu ada pembatasan bikinan wajib tuh Ibu Siti Romla itu dulu namanya Ibu Ira nggak boleh bikin karena makanan ini makanan menak lah jangan gitu ya. Oh jadi dulu tuh nggak boleh semua orang makan. Enggak semua orang, jadi dulu kalau misalkan boleh ada kasta gitu ya, kasta Oh. bawah nggak boleh makan karena makanan ini makanan Menak. menak. Itu kenapa? Karena mereka tuh nggak mau ada perkumpulan yang bikin wajib itu bisa membahayakan integritas sama para menak itu. Sebetulnya itu kalau menurut saya mah lebay lah ya. Iya, Tapi iya, memang iya. adalah kebijakan seperti itu. Nah si Ibu Siti Romla itu dia bikin susu lumputan, makanya salah satunya dipelopor dan dapat Pekati itu salah satu pertimbangannya. Kedua tadi pembinaan Iya, iya, para pengrajin pemberdayaan, wajib. iya. Nah, tapi tetap si yang menak sama pemerintah kolonial itu order beli wajib terus Pada akhirnya pesan-pesan juga. untuk mereka juga berharap, tapi mereka juga nggak tega mungkin dari pekerjaannya hilang, penghasilannya hilang, mereka pesen tiap ada acara-acara. Dan ada tradisi untuk coba lah kalau misalkan mau nyobain seperti menak Sunda zaman dulu, makan wajib pagi hari atau sore hari dengan teh pahit. Dengan teh panas Itu. pahit. Ya itu dulu. Ajib itu kan. Nah itu sempat jadi kalau Asal misalkan jangan pas bulan puasa ya. kalau malam-malam nggak boleh. Ya nggak boleh kalau bulan puasa. Nah, maksudnya sampai dari situ tuh cuma jatuhnya tadi menak Sunda itu salah satu yang khasnya makan wajib sama
Tepai, tapi memang Sunda yang dicilin gitu ya. Kalau kita ngomong masalah Sunda, Kalau kekinian mungkin boleh lah. mana yang pahit-pahit aja Ya dari halu gitu kan. bisa kita langsung adu gitu di combine. Itu mah aduna jadi jangan manis dengan manis lagi gimana nantinya itu yang manis ada yang rasa tawarnya atau yang pahitnya bisa kopi bisa teh jadi idenya pas kalau welcome drink yang teh pahit panas welcome snack atau foodnya itu wajib gitu di setiap hotel tuh ya kan ya itu mah anggapan saya atau ya mudah-mudahan nanti bisa ya dibantu dengan kerjasama dengan para pelaku usaha di sektor pariwisata karena itu kan merupakan satu mekanisme promosi yang juga luar biasa dampaknya kan dari mulut ke mulut kesan pertama di tempat atau tiba di suatu tempat disuguhin makanan minuman enak pasti nyari itu kan ya kan kalau misalnya ya pastilah kalau misalkan kualitas yang dikedepankan pasti dicari. Makanya para wargi mungkin para wargi nanti ada yang ingin bertanya berkomentar tentang segala hal tentang wajib ini Kang Samsul Ma'arif ya. Kang Samsul Ma'arif ini memang bagian dari lingkaran pelaku sejarah apalagi secara dari Ibu Juwita ke Ibu Siti Rombla ke neneknya kemudian ke generasi selanjutnya orang tuanya dan ke sekarang kepada Kang Samsul Ma'arif. Mungkin ada yang ingin ditanyakan silakan nanti diisi saja di kolom komentar ataupun ada yang ingin pesan langsung boleh nanti ya datang ke sini atau nanti kontak ada nomor kontaknya nggak Kang? Kalau misalnya ada nanti boleh ya dipasang di sini ya Boleh, untuk boleh. yang mau pesan mungkin atau ada medsosnya juga mungkin nanti Ada sih. kan zaman sekarang matang nggak pakai medsos rasanya agak susah ya Ya. harus beradaptasi mungkin seperti itu Mau nggak mau. jadi nanti kita pasang di sini ya medsos sama nomor kontaknya. Jadi wargi semua yang ingin memesan ini salah satu tempat yang mungkin menurut saya recommended karena bukan tempat produksi yang baru muncul tapi sudah turun temurun jadi apalagi beliau sangat komitmen dengan kualitas yang harus dijaga. Jadi para wargi silakan apabila dirasa video ini memberi manfaat silakan tekan tombol like, share dan subscribe-nya. Mungkin saya pamit untuk video kali ini Kang. Kita nanti bisa diskusi lagi mungkin di lain kesempatan untuk konten-konten yang lebih bermanfaat lainnya. Saya turun bisa nih Kang. Udah ngawanggal udah dikasih edukasi udah dikasih ilmu tentang wajib walaupun ya sebentar tapi mudah-mudahan nanti kita bisa lanjut lagi Kang ya. Kemudian efektif lah ya. Mudah-mudahan efektif seperti itu ya. Tentu para wargi, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.